Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel, Mary Wulandari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 4 tipe data. Tipe data yang pertama kali yang akan saya bahas yaitu tipe data list. Nah, langsung saja kita lihat contoh codingan dari tipe data list itu sendiri. Nah, misalnya kita akan inisialisasikan nama variabelnya terlebih dahulu. Misalnya nama variabelnya yaitu daftar sama dengan kurung siku, kemudian di sini Mary, koma, kemudian true. Nah, beginilah contoh codingan dari list itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa list itu dapat menampung beberapa nilai yang tipe datanya berbeda. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai yang telah saya buat di dalam ini memiliki tipe data yang berbeda, yaitu ada tipe data string, tipe data integer, tipe data float, dan tipe data boolean. Nah, di dalam list itu sendiri, setiap nilainya itu dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian kita akan menampilkan nilai dari list yang telah kita buat menggunakan perulangan. Nah, misalnya kita akan menggunakan perulangan for loop. For in daftar maka kita print i. Nah, mari kita run melihat hasilnya. Nah, hasilnya akan berurut ke bawah seperti ini. Kemudian, saya juga ingin menampilkan nilai dari list yang saya buat ini menggunakan perulangan while loop. Kita berikan pembatas dulu di sini. Print. Kemudian kita akan menggunakan perulangan while loop. Ini variabel i sama dengan 0. While i lebih kecil daripada, kita di sini menggunakan fungsi len, itu gunanya untuk menghitung panjang dari list yang telah kita buat. Len daftar, maka kita print daftar i, maka i-nya akan bertambah sebanyak 1 kali. Nah, kita clear dulu. Kita run untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Kemudian kita juga akan mencoba mengupdate nilai pada list yang telah kita buat. Mengupdate nilai list. Nah, bagaimana cara mengupdate nilai list? Nah, seperti yang kita ketahui, di bahasa pemrograman Python itu kita mengupdate atau menambah atau menghapus sebuah nilai yang ada dalam list itu menggunakan indeks. Nah, indeks di Python itu dimulai dari angka 0. Karena di bahasa pemrograman lain juga ada indeksnya yang dimulai dari angka 1. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengupdate nilai pada list yang telah kita buat? Misalnya saya ingin mengupdate nilai 1 pada list yang saya buat, yaitu saya ingin mengupdate Mary.
Mary itu berada pada nilai 1. Misalnya kita daftar. Nah, kita akan memasukkan indeks pada kurung siku yang saya buat di sini. Karena Mary berada pada nilai ke-1, berarti Mary ini berada pada indeks ke-0. Nah, begitupun dengan nilai selanjutnya, yaitu 1, 2, 3 ini itu berada pada indeks ke-1, 2,98 ini itu berada pada indeks kedua, dan true ini yaitu berada pada indeks ke-3, seperti itu. Nah, di sini saya memasukkan 0 karena nilai Mary ini itu berada pada indeks ke-0. Nah, cara untuk memasukkan indeksnya itu kita menggunakan kurung siku seperti ini. Setelah itu, kita ingin mengupdate nilai Mary ini atau kita akan mengubah atau memperbaharui Mary ini. Misalnya, saya akan mengupdate-nya menjadi bulan. Nah, maka kita akan print variabelnya. Variabel daftar. Nah, kita clear dulu. Lalu kita run untuk melihat hasilnya. Nah, maka Mary tadi ini akan berubah menjadi bulan setelah kita update. Seperti itu. Kemudian saya akan memberikan satu contoh lagi. Misalnya, saya ingin mengganti nilai 1, 2, 3 ini, misalnya menjadi nilai 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4. Nah, karena nilai 1, 2, 3 ini berada pada indeks ke-1, maka di sini juga akan diganti menjadi 1. Nah, kita lihat hasilnya. Kita clear dulu. Nah, otomatis nilai 1, 2, 3 ini berubah menjadi 2, 3, dan 4. Nah, begitupun seterusnya. Nilai yang akan diupdate itu sesuai dengan indeksnya. Kemudian kita akan beralih ke cara menghapus nilai pada list. Menghapus nilai pada list. Nah, ada 3 fungsi untuk menghapus nilai pada list. Fungsi yang pertama yaitu ada fungsi remove. Yang kedua yaitu ada fungsi del. Dan yang terakhir itu ada fungsi pop. Nah, bagaimana contoh codingan dari ketiga fungsi ini? Misalnya kita mulai dari remove dulu. Remove. Nah, kita ketikkan nama variabelnya dulu, daftar, titik, remove. Misalnya kita akan menghapus nilai Mary ini, maka kita gunakan kurung biasa seperti ini, lalu kita ketikkan nilai yang akan kita hapus, yaitu Mary. Nah, maka kita print nama variabelnya, daftar. Kita clear dulu, lalu kita run ulang. Nah, otomatis nilai Mary itu setelah di run tidak akan muncul karena di fungsi remove kita sudah menghapus nilai Mary tadi. Nah, kemudian bagaimana contoh del itu sendiri? Nah, contoh codingannya seperti ini. Kita ketikkan fungsinya terlebih dahulu, del, kemudian diikuti nama variabelnya, daftar, kemudian kita gunakan indeks. Nah, misalnya saya ingin menghapus angka 1, 2, 3 ini, berarti kita ketikkan di sini indeks ke 1.
Maka kita print nama variabelnya, daftar. Nah, kita clear. Kita run ulang. Nah, maka 1, 2, 3 tadi akan hilang. Kemudian, yang terakhir yaitu fungsi pop. Fungsi pop. Nah, kita ketikkan variabelnya terlebih dahulu. Daftar titik pop. Kurung biasa tanpa memiliki nilai di dalamnya. Kemudian kita print variabelnya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Maka nilai yang terhapus yaitu nilai yang pada akhir list kita, yaitu true. Seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke cara menambahkan nilai pada list. Nah, di sini juga cara menambahkan sebuah nilai pada list, menambahkan nilai baru pada list, juga di sini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama ada fungsi append, kemudian ada fungsi extend, kemudian ada fungsi insert. Nah, contoh codingan dari ketiga fungsi ini yaitu, kita mulai dari append dulu. Append. Kita ketikkan nama variabelnya dulu. Daftar titik append. Misalnya kita ingin menambah nilai baru, misalnya kita akan menambah suhu, misalnya, maka kita print nama variabelnya. Nah, kita lihat hasilnya, kita clear dulu. Nah, otomatis nilainya sudah tertambah. Seperti itu. Di sini hasil runnya sudah ada suhu, seperti itu. Nah, bagaimana dengan fungsi extend itu sendiri? Nah, kita akan ketikkan nama variabelnya dulu. Daftar di extend. Kemudian kurung biasa. Lalu di fungsi extend ini kita menggunakan kurung siku juga untuk menambahkan sebuah nilai pada list. Misalnya kita akan menambahkan misalnya Andi, misalnya nilai Andi, maka kita print, maka kita akan print variabelnya, daftar. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita keluar dulu. Nah, otomatis nilai Andi sudah tertambah di list kita. Dan yang fungsi terakhir ada fungsi insert. Fungsi insert. Nah, caranya tidak jauh berbeda. Kita ketikkan variabelnya dulu, daftar titik insert. Kemudian fungsi insert di sini yaitu apabila kita ingin menyisipkan sebuah nilai pada indeks tertentu. Misalnya kita akan menyisipkan nilai pada indeks ke-1. Misalnya kita akan di sini kita ketik 1, kemudian nilai yang akan kita tambah. Misalnya kita ketik saja Mayang.
maka kita akan print daftar atau print variabelnya. Nah, coba kita lihat hasilnya setelah kita menggunakan fungsi insert. Nah, maka yang tadi akan muncul pada indeks ke-1 atau pada nilai 1. Nah, itu saja pembahasan saya mengenai tipe data list. Tipe data selanjutnya akan dibahas di next video. See you!